And this all story began. Pengertian seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan suara dan bunyi untuk menyampaikan perasaan dan pikiran. Menurut Aristoteles, seni musik adalah curahan kekuatan dan penggambaran yang berasal dari gerakan rasa pada rentetan suara yang berirama. Secara tersirat, seni musik dapat menjadi bentuk ekspresif jiwa seniman. Dan menurut Delejoye, seni musik adalah melodi yang syair berupa alam semesta. Musik bisa menambah pengetahuan dan pandangan mengenai dunia. Secara tersirat, musik dapat menjadi sarana penyampaian pesan dari seniman ke audiens atau pendengar. Dan menurut Jamalus II, seni musik adalah suatu yang membuahkan hasil karya seni, berupa bunyi dan berbentuk lagu, atau komposisi yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penciptanya lewat unsur-unsur pokok musik, yaitu irama, melodi, harmoni, serta bentuk atau susunan lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, ada sejarah dan perkembangan seni musik. Zaman bersejarah adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan, di mana musik berkembang secara alami tanpa catatan tertulis. Musik pada masa itu diperkirakan muncul dari tiruan suara alam dan ritme sederhana yang dihasilkan melalui tepukan tangan, hentakan kaki, atau alat musik primitif. Instrumen yang digunakan masih sangat sederhana, terbuat dari bahan alami seperti batu, kayu, tulang, dan kulit binatang. Alat-alat ini dimainkan dengan cara dipukul, ditiup, atau digesek untuk menciptakan bunyi dan ritme. Alat musik tertua yang pernah ditemukan berasal dari periode Paleolitikum pada 40.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Beberapa contoh alat musik dari zaman ini meliputi seruling tulang, seruling yang dibuat dari tulang hewan, seperti yang ditemukan di Goa Geisenkloster, Jerman, berusia sekitar 40.000 tahun. Kedua, ada gendang primitif, terbuat dari batang kayu berlubang dan ditutup dengan kulit binatang. Ketiga, ada batu dan kayu. Batu yang dipukul satu sama lain, atau kayu yang ditekuk untuk menghasilkan ritme. Dan yang terakhir ada kerang dan tanduk, digunakan sebagai alat musik tiup untuk memberi isyarat pada upacara adat. Musik pada periode tersebut memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sarana komunikasi, ekspresi emosi, hingga kegiatan spiritual dan ritual keagamaan. Bunyi-bunyian ritmis digunakan untuk menyampaikan pesan dalam kelompok, mengiringi tarian, serta menciptakan suasana tertentu dalam upacara adat atau perburuan. Selain itu, musik juga dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat menghubungkan manusia dengan roh leluhur atau kekuatan alam. Dengan demikian, musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Berikut beberapa contoh peran musik pada zaman prasejarah. 1. Sebagai komunikasi. Sebelum bahasa berkembang, manusia mungkin menggunakan suara, ritme, atau nada tertentu untuk berkomunikasi. 2. Ritual keagamaan. Musik digunakan dalam upacara spiritual, misal untuk memanggil roh atau menyembah kekuatan alam. 3. Sebagai hiburan dan sosialisasi. Musik dapat membantu dalam kehidupan sosial manusia, seperti dalam berburu atau merayakan peristiwa tertentu. Dan yang terakhir, sebagai ekspresi emosi. Seperti halnya manusia modern, nenek moyang kita mungkin menggunakan musik untuk mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, atau ketakutan. Musik yang awalnya hanya berupa tiruan dari suara alam, seperti gemericik air, hembusan angin, atau kicauan burung, secara perlahan berkembang menjadi pola ritme yang lebih terstruktur dan kompleks. Perkembangan ini terjadi seiring dengan meningkatnya kecerdasan manusia dalam memahami dan mengolah bunyi, baik melalui suara mereka sendiri maupun dengan bantuan sederhana. Selain itu, munculnya komunitas yang lebih besar dan semakin berkembangnya interaksi sosial,
mendorong manusia untuk menciptakan musik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tapi juga bentuk ekspresi budaya, hiburan, serta elemen penting dalam berbagai ritual dan tradisi masyarakat. Kemajuan musik peradaban kuno 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Seiring dengan berjalannya waktu, bumi terus berputar dan peradaban manusia mengalami perkembangan yang pesat. Musik yang awalnya hanya berupa bunyi-bunyian sederhana semakin berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan beragam. Fungsinya pun meluas, tidak hanya digunakan sebagai sarana ekspresi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keagamaan, musik digunakan untuk mengiringi doa, ritual, dan perayaan spiritual. Dalam hiburan, musik menjadi bagian dari pertunjukan, tarian, dan upacara adat yang memperkaya budaya setiap masyarakat. Sementara itu, dalam bidang pengobatan, musik dimanfaatkan untuk menenangkan jiwa, meredakan stres, dan bahkan dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Dengan peradaban yang terus maju, musik pun terus berkembang, ciptakan harmoni yang menyatu dengan kehidupan manusia. Berikut merupakan tempat-tempat di mana musik mengalami perkembangan signifikan. Yang pertama ada Mesopotamia, gabungan Sumeria dan Babilonia. Bangsa Sumeria 3000 sebelum Masehi adalah salah satu peradaban tertua yang diketahui memiliki sistem musik. Mereka menggunakan alat musik seperti lira, harpa, dan seruling dalam ritual keagamaan dan hiburan kerajaan. Notasi musik sederhana ditemukan di tablet tanah liat dari Babilonia sekitar 2000 sebelum Masehi, menunjukkan bahwa mereka telah mengenal teori musik. Yang ketiga ada India kuno. Musik dalam budaya India kuno berasal dari kitab Veda sekitar 1500 sebelum Masehi, terutama Sama Veda yang berisi nyanyian keagamaan. Musik menjadi dasar dari raga, sistem skala musik yang masih digunakan dalam musik klasik India hingga saat ini. Yang keempat ada Tiongkok kuno. Musik memiliki nilai filosofis tinggi, terutama dalam ajaran Konfusianisme dan Taoisme. Instrumen utamanya bernama guqin, berupa kecapi 7 senar, pipa, alat musik petik, dan cheng, alat musik tiup. Sistem musik mereka masih berdasarkan skala pentatonik atau 5 nada yang masih digunakan dalam musik tradisional Tiongkok. Yang kelima ada Yunani kuno. Musik adalah bagian dari pendidikan dan filsafat. Dipelajari oleh tokoh seperti Pythagoras yang mengembangkan teori harmoni berdasarkan matematika.